Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan meneruskan perkuliahan. Kalau yang minggu lalu saya cerita tentang kontrol ya. Nah, ada salah satu jenis pengontrolan yang sering dilakukan yaitu yang disebut dengan segregation of duty. Kalau yang bukan dari informatika, mungkin dari manajemen, dari akuntansi, itu lebih mengenal mungkin. Tapi justru kita yang dari orang komputer, dari informasi, ini jarang. Bahkan di S1 cuma diceritakan dengan singkat. Karena kita S2, mungkin hari ini penjelasnya agak detail. Kita akan lihat apa yang disebut dengan segregation of duty atau pemisahan pertanggungjawaban. Gitu ya. Oke, kita sudah ada berapa ini? 12 orang. Wah, kita bisa-bisa dalam setahun ini nggak ketemu muka langsung ya. Ya, begitulah kuliah online seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Saya menganjurkan mahasiswa semangat supaya saya juga semangat dalam memberikan perkuliahan. Kita akan lihat, kita akan belajar mungkin ada yang baru yang sudah tahu tentang segregation of duty juga ada, ya kita samakan saja. Karena kebetulan angkatan ini S1-nya bervariasi, jadi bisa menjadi kelebihan, yaitu dengan saling menambahkan ilmu ya, saling sharing ilmu. Oke, kita akan lihat. Saya akan sharingkan sebentar. Ya, ini kita tunggu sebentar. Oh, ada yang baru masuk. Oke, setelah saya approve dulu yang baru masuk. Siapa nih yang baru masuk? Oh, Mas Ibnu ya, mungkin nanti Mas Ibnu yang dari akuntansi bisa cerita lebih banyak bagaimana di akuntansi, di finansial yang namanya segregation of duty ya. Karena ini di bagian finansial itu banyak sekali untuk menghindari yang namanya fraud. Ya, fraud itu salah satu terjadinya fraud karena adanya segregation of duty. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke perkuliahan. SOD atau segregation of duty ini istilah sehari-harinya adalah pemisahan tanggung jawab. Jadi tidak ada orang yang memiliki kewenangan penuh mulai dari membuat suatu transaksi, dia juga yang mengizinkan, ya. Jadi dari hulu sampai hilir orang itu memiliki tanggung jawab. Harus dipisahkan mana yang mengisi data, mana yang memberikan otorisasi, mana yang mengawasi. Orangnya harus beda, tidak boleh sama. Tidak boleh ada seorang yang memiliki semua kewenangan tersebut. Di sini contohnya pada pemberian kredit, tidak boleh ada yang bisa membuka kredit, kemudian juga dia yang mengotorisasi, dan dia juga yang mengawasi. Itu bisa terjadi kecurangan atau terjadi pemalsuan data atau fraud. Misalkan, kalau di universitas ada beasiswa untuk 20 orang, ternyata baru ada 18 orang. Yang 2 orang ini belum diuji, belum juga dites. Tapi karena orang IT-nya punya kemampuan akses, dia menambahkan 2 orang tersebut tanpa adanya proses tes. Ya, jadi orangnya jadi karena dipikir sayang 2 orang lagi, padahal jatahnya 20 orang. Dengan mudah ditambahkan menjadi 20 orang, 2 orang itu tidak sesuai dengan kriteria yang 18 orang. Nah, itu juga termasuk kepada fraud. Mengapa seperti itu? Ya karena
dia memiliki kewenangan penuh untuk menambahkan tanpa ada yang memonitoring. Di sini bisa berikan contoh pelanggaran segregation of duty atau SOD, misalkan menghapus jejak transaksi. Dia melakukan transaksi, melakukan pembelian barang, kemudian setelah barangnya keluar sama dia dihapus. Jadi ini bisa terjadi korupsi karena tidak ada jejak pembelian, tapi uangnya keluar. Kemudian proses bertingkat yang menggunakan otorisasi orang yang sama, seperti saya ceritakan yang tadi. Atau ada layanan yang tidak adil, yang tidak transparan, seperti promosi jabatan, yang tiba-tiba ada seseorang yang baru masuk, jabatannya melejit, karena beberapa buktinya itu tidak ada yang mengecek. Tidak ada orang yang mengecek bagaimana bukti tersebut, atau mungkin ada semacam kolusi sehingga dia bisa naik jabatan dengan cepat. Nah, ini juga kalau ada kecurangan itu berarti itu segregation of duty-nya tidak baik, gitu ya. Ada juga pekerja yang sudah diberhentikan tapi masih mendapat gaji. Mengapa seperti ini ya? Karena ada orang yang mencurangi, melakukan fraud, pemalsuan data. Ada orang yang berwenang untuk menambahi atau tidak menghapus data yang sudah lama. Kalau ini merupakan unsur kesengajaan, ini termasuk fraud. Jadi karena orang itu punya kewenangan, dia bisa tetap membiarkan data pekerja yang sudah harusnya tidak ada, tapi tetap mendapat gaji. Nggak tahu uangnya masuk ke rekening siapa. Nah, ini termasuk ya. Atau dalam satu rumah tangga, misalkan terdapat orang yang mendapatkan tunjangan sosial yang sama. Jadi harusnya kan satu keluarga, satu orang ya, yang hanya mendapat tunjangan sosial. Tetapi di sini ada beberapa orang di satu rumah tangga dengan alamat yang sama mendapatkan tunjangan. Mengapa? Karena orang yang memasukkan datanya mempunyai kewenangan yang berlebihan. Jadi tanggung jawabnya kurang dipisahkan, dia punya kewenangan yang berlebih untuk melakukan hal ini. Jelas sampai sini mungkin contohnya ini mudah sekali ya contohnya. Jadi masalahnya ada di otorisasi ya sebetulnya. Jadi ini saya berikan beberapa contoh tadi dari bagian kredit ya. Atau ada kasus tender misalkan. Seorang yang berwenang menentukan pemenang tender ini tidak boleh terlibat di dalam tender. Tidak boleh ada orang yang memastikan tender itu menang. Tidak boleh ya. Misalkan saya pernah diminta, Pak, ini tendernya sudah pasti menang, Pak, silakan ikut. Nah, itu berarti dia punya kewenangan yang berlebihan, tidak ada segregation of duty. Di Indonesia banyak sekali segregation of duty. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengatasinya, mungkin tidak sepenuhnya kita bisa atasi, tapi setidaknya sebagai orang magister informasi, tahu beberapa ide buat mengatasinya ya. Kalau di universitas misalkan kasus reviewer, tidak boleh seorang reviewer itu mereview tulisannya sendiri, nggak boleh. Harus direview oleh orang lain. Atau administrasi dari bagian jurnal tersebut, itu juga reviewer juga. Kemudian dia juga yang memiliki akses semuanya. Dia sebagai penerima jurnal, sebagai yang mengamati jurnal, sebagai yang mereview juga, ya tidak boleh seperti itu. Sebagai admin juga tidak boleh ya. Jadi harus dipisahkan pemisahan secara orang maupun pemisahan secara badan ya, seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang memiliki akses penuh, ya ini harus didefinisikan di prosedur kewenangan darurat. Misalkan ada beberapa orang yang mempunyai hak sebagai pembuat sistem, dia memiliki akses penuh untuk melihat sistem semuanya. Itu kan kalau di jurnal ada orang yang bisa melihat semua aktivitas dari admin jurnal-jurnal yang ada dikelola di universitas tersebut. Ini super admin namanya. Jadi bisa lihat semuanya, tentunya orang tersebut termasuk kepada orang yang memang sengaja diberi wewenang untuk mengontrol para admin yang lain. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya kalau di bidang akuntansi, berbahaya sekali kalau terjadi fraud. Mengganti uang nilai tertentu
itu bisa dilakukan oleh orang dalam istilahnya. Mengapa? Karena orang dalamnya punya kewenangan yang sangat luas dari hulu sampai hilir. Apakah ini terjadi di Indonesia? Ya, saya pikir sering terjadi di Indonesia ya. Misalkan pemalsuan sertifikat tanah, ya mengapa? Karena dia juga yang appraisalnya, orang tersebut juga punya kewenangan untuk akses kepada pemberi izin, pemberi tanda tangan, notaris, ya dia punya akses walaupun bukan dia yang mengerjakan semuanya, tapi dia memiliki akses atau tanggung jawab ke setiap bagian. Nah, ini namanya pemisahan bagian. Jadi ada pemisahan orang, ada juga pemisahan bagian. Dia orangnya memiliki akses ke setiap bagian tertentu untuk membuat suatu sertifikat tanah yang menjadi legal, asalnya tidak legal menjadi legal. Ini seperti ini juga termasuk segregation of duty. Nah, kita masuk kepada tata kelola yang berhubungan dengan fraud. Ya, ini salah satu jenis fraud. Fraud itu banyak, bukan hanya penggantian dan penambahan data, tapi nanti kita akan lihat beberapa fraud yang terjadi pada proses. Mungkin pada pertemuan minggu depan kita lihat beberapa fraud yang terjadi karena bukan karena penggantian data, tapi karena pembelokan proses misalkan. Ya, kita masuk lagi ke bagian presentasi. Nah, di sini menurut Sarbanes-Oxley ini secara teori, mungkin kalau S1 saya tidak ceritakan detail, tapi kalau S2 ya mungkin kita lebih detail sedikit ya. Ada yang disebut dengan kelemahan kontrol. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai kontrol terlalu banyak belum tentu tepat, kontrol terlalu kurang juga belum tepat. Ada beberapa kelemahan karena kontrol. Salah satunya di sini diceritakan macam-macam kelemahan kontrol yang bisa menyebabkan segregation of duty. Ya banyak sekali ya. Pengawasan yang kurang, ada orangnya tapi misalkan orang tersebut tidak bertanggung jawab secara penuh, atau kurang diajari bahwa ini merupakan suatu kesalahan. Jadi orangnya nggak diajari mengenai kalau dia tidak boleh mengatur hal tersebut, tidak boleh. Tidak selamanya orang bisa memiliki paspor untuk hal ini. Dia bisa mungkin tidak memiliki paspor, tapi dia bisa minta kepada orang lain untuk mengakses. Misalkan ingin dipercepat prosesnya, ada proses pendaftaran hak cipta ya, supaya dipercepat dia punya akses, dia minta ke beberapa orang supaya dipercepat. Antriannya yang harusnya antriannya ada di bagian yang keberapa, jadi antrian yang pertama. Nah, ini juga termasuk kepada segregation of duty, walaupun dia nggak punya akses dan bukan orang dalam, tapi dia bisa meminta bantuan orang di dalam. Nah, ini juga termasuk kepada segregation of duty yang tidak kuat. Bisa memunculkan beberapa akses yang terbuka ya, terbuka, jadi ada fraud juga bisa, manajemen penggunanya yang tidak tepat. Ini diberi secara lengkap berdasarkan dari ISAKA. ISAKA memberikan 10 kelemahan kontrol yang bisa menyebabkan fraud-nya. Nanti silakan bacalah. Saya lihat, oke, kalau saya terlalu detail tidak akan dibaca. Silakan nanti baca apa saja yang menjadi 10 kelemahan kontrol dalam terjadinya segregation of duty, macam-macam ini. Terutama kalau yang berhubungan kepada pengawasan internal. Mungkin di sini ada yang kerja dalam pengawasan internal, ya kita harus tahu yang namanya celah-celah yang bisa menyebabkan orang melakukan fraud. Kalau di dalam bahasa Inggris celah-celahnya namanya creep, jadi akses creep ya. Jadi orang Indonesia itu pandai mencari celah-celah. Mau bagaimana regulasinya, pandai sekali mencari celah-celah dan membuat pengawasan dari tanggung jawab ini tidak menjadi kuat ya. Ini ada 10 yang bisa terjadi. Ya, paling sering terkena adalah super user. Kalau ada orang yang mempunyai kewenangan dari hulu sampai hilir proses, nah itu sebutnya super user. Misalkan ada yang menjanjikan kita bahwa kita pasti bisa menjual barang ke perusahaan tersebut asal melewati dia. Nah, dia itu sudah ciri-cirinya adalah super user. Dia yang bisa memberikan transaksi,
dia juga yang mengizinkan jumlah barang, dan dia juga yang menentukan harga. Nah, inilah yang disebut dengan super user. Mungkin pernah dengar hal seperti ini. Kalau ditawari misalkan pada saat kita melakukan procurement, pembelian barang, ada orang yang menjamin bahwa kita bisa membeli barang atau menjual barang dengan ke perusahaan dia, dengan harga yang dia atur, dan pasti terjamin lolos. Bahkan tidak melewati tender. Nah, inilah orang-orang yang sering menjadi super user ya. Nah, ini tidak boleh dalam manajemen ya, karena merugikan perusahaan tentunya. Tapi kadang-kadang para supplier senang dengan orang-orang seperti ini. Mereka memberikan uang tambahan, uang pelicin supaya barangnya bisa terjual. Jadi kalau mereka ketemu dengan super user malah senang sebetulnya seperti itu. Nah, ini yang bisa menjadi bisa terjadi satu kecurangan di dalam satu sistem. Jadi manusianya perlu diceritakan bahwa itu merupakan satu kesalahan. Dalam dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia apapun, kemungkinan terjadinya super user ini bisa saja ya. Atau juga ada beberapa orang yang sudah tidak bekerja di sini, tetapi dia punya kewenangan, masih punya passwordnya. Wah, itu juga bahaya juga ya. Jadi dia bisa lewat belakang, bisa melakukan kewenangan tersebut. Ya, ini ada 10, dan silakan baca secara detail. Bagi yang tertarik, bacalah yang seperti ini menarik karena banyak sekarang SOD juga sudah ada yang mempergunakan pakai machine learning. Wah, sekarang ilmu sudah sangat tinggi. Menggunakan data mining atau text mining. Sekarang Security Opportunity di bidang IT sudah sangat berkembang ya. Hanya kita kali beberapa cara otomatisasinya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Biasanya di bagian keuangan yang sering terjadi ya. Hal-hal kecil yang kita anggap tidak sepele ya, itu bisa termasuk ke pelanggaran kepada tanggung jawab ini, security. Mengapa menjadi menarik? Setidaknya di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Saban Oxley yang selalu menggembar-gemborkan pentingnya yang namanya kepatuhan. Jadi Saban Oxley itu nanti membuat yang namanya SOD Governance Framework. Bagaimana supaya jangan terjadi segregasi of duty. Itu Saban selalu semangat sekali untuk hal tersebut. Kemudian ada manajemen keamanan dan data. Di sini sering sekali dalam manajemen keamanan itu kita melakukan hal-hal yang bisa melanggar. Kita mengontrol yang sifatnya preventif. Kontrol preventif itu melihat jangan sampai terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap akses data dari orang-orang yang memiliki akses yang penuh terhadap suatu proses. Itu ya. Misalkan pernah di sini, kalau misalkan ada yang menawarkan, Pak, mau beli mobil, gampang Pak, nanti appraisalnya saya juga, kemudian saya juga yang survei, berapa harga uang mukanya saya yang atur, Bapak pasti dapat mobil. Nah, itu adalah orang-orang yang termasuk kepada super user yang punya kemampuan terhadap akses data gitu ya. Atau yang paling jahat adalah yang bisa menghilangkan data. Bapak punya pajak berapa? Nanti akan saya atur supaya pajaknya itu tidak seperti itu. Kita bisa atur, dan saya juga yang mengawasi, saya juga yang meng-ACC pajak Bapak. Nah, itu bahaya juga. Jadi tidak ada keamanan dalam sisi akses. Banyak celah-celah di Indonesia, di regulasi Indonesia, yang dimanfaatkan oleh orang-orang cerdas yang seperti ini. Jadi manajemen akses itu perlu untuk melakukan pengawasan. Terus ada orang-orang yang sengaja ditugaskan untuk mengawasi supaya jangan terjadi celah-celah tersebut disusupi. Apakah ini termasuk threat? Mungkin bukan termasuk threat ya, bukan suatu ancaman, tapi ini merupakan suatu kelemahan kontrol atau kontrol defisiensi. Jadi kontrol itu yang kemarin sudah kita ceritakan, kadang-kadang bisa terjadi kontrolnya lemah terhadap hal-hal tertentu.
Kemudian implementasi dari ERP, sistem ERP ini sekarang kadang-kadang sudah diimplementasikan dengan lengkap, tapi lupa yang namanya segregation of duty, kadang-kadang suka terlupakan. Yang seperti itu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Mungkin ceritanya, kenapa kok orang IT belajar seperti ini? Biasanya kasusnya ada di akuntansi, ada di bisnis. Ya, kenapa orang IT belajar? Sebentar, saya lupa melihat. Oh ya, di sini. Mas Ibnu mungkin bisa cerita seperti apa sih kalau di bagian sistem informasi akuntansi tentang ini? Iya Pak. Coba ceritakan lebih pengalaman. Contoh kasus saja Pak ya. Iya ya. Contoh kasus itu ada satu perusahaan distributor besar. Iya. Jadi harusnya sudah ada segregasi itu, tapi mereka berjalan tidak compliance dengan SOP. Betul. Jadi pengiriman dilakukan oleh salesman. Di supervisor warehouse-nya itu merasa dia terbantu dengan pengiriman yang dilakukan oleh salesman. Jadi itu satu hal yang dilanggar secara SOP. Sekali dikirim oleh si sales, jalan normal, tanda terima pun balik. Istilah di distributor biasanya DN sign ya, atau ada mungkin yang ada yang kasih istilah GR, good receive dari customer. Good receive, sekali waktu balik, kemudian berjalan beberapa minggu, pengiriman berikutnya dilakukan lagi oleh salesman tersebut, balik lagi good receive-nya, sampai akhirnya lost control. Setiap ke channel si salesman tersebut, pengiriman dilakukan oleh si salesman yang bersangkutan ataupun dengan subordinatnya dia, dengan sales-salesnya. Jadi ternyata di situ semua pengiriman itu tidak selalu sampai ke customer, tidak semuanya sampai ke customer. Jadi diputar sama si sales ini. Ada yang dia kirim ke customer lain dan dipalsukan tanda terimanya, dipalsukan untuk DN sign-nya. Sebenarnya di warehouse ya, itu ada sampel ini Pak, sampel tanda tangan customer. Iya. Jadi ada sampel tanda tangan customer di situ. Dan beberapa temuannya memang itu hasil temuan dari audit. Beberapa temuannya antara sampel dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh si salesman itu berbeda memang. Nah, dan itu berlanjut terus Pak sampai akhirnya satu waktu dilakukan konfirmasi oleh tim keuangan, konfirmasi ke salah satu karena mereka tim keuangan ini memang punya agenda rutin ya melakukan konfirmasi lapangan. Satu waktu dilakukan konfirmasi lapangan ke beberapa akun atau ke beberapa customer atau outlet ini. Nah, dilakukan konfirmasi, mereka mencocokkan antara outstanding AR yang ada di company, yang ada di perusahaan dengan yang hutang menurut si customer kan. Jadi nota-nota itu dibawa, dikonfirmasilah itu ke customer. Ternyata memang sekian banyak nota itu tidak diakui oleh customer. Jadi itu sudah menggulung Pak, menggulung, kerugiannya itu kurang lebih sekitar 600 juta. Iya, kerugiannya kurang lebih sekitar 600 juta dan itu udah menggulung, jadi dia itu kayak istilahnya overlapping lah ya. Dia gali lubang, tutup lubang, dia kirim barang ini ke customer lain, kemudian ada pembayaran dari yang lain, dia tutup outstanding AR yang lainnya. Jadi gitu terus dia. Sampai akhirnya itu menggulung kurang lebih sekitar 600 jutaan. Nah, itu memang membuktikan bahwa
SOP itu memang harus compliance, satu. Terus kemudian yang kedua memang harus ada satu agenda yang sifatnya itu konfirmasi atau cross check antara satu departemen dengan departemen yang lain. Setelah dilakukan cross check memang ketahuan. Kalau itu tidak segera diketahui, mungkin kerugiannya akan lebih besar. Kurang lebih itulah gambaran. Jadi memang faktor salah satu yang sering menjadi masalah di perusahaan, terutama perusahaan distributor ya, itu salah satunya adalah kedekatan. Jadi kedekatan antara satu departemen, kedekatan personal lah Pak ya, kedekatan personal antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga kedekatan itu mengabaikan SOP atau di poin 1 ini, regulatory compliance. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke, itu terima kasih. kebetulan memang dulu ada di tempat saya kejadiannya. Kejadiannya di tempat saya, dan akhirnya semua sibuk tuh bolak-balik ke kantor polisi, akhirnya sampai dengan sidang, penyitaan barang dan segala macamnya. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Ya, ini sama-sama Pak. Cerita yang contoh yang menarik, langsung real ya dari sumbernya. Ya, memang salah satu kelemahan di Indonesia itu tadi seperti kata Mas Ibnu adalah kalau sudah dekat susah kita untuk melakukan, atau sudah enggan ya, bukan susah tapi enggan untuk melakukan check and recheck lagi ya. Kita karena sudah dekat ya sudahlah, dan ada unsur saling menguntungkan juga bisa ya, seperti itu ya. Dengan adanya sistem kita bisa membuat sistem, tapi tetap saja manualnya harus lebih kuat, tetap harus turun, harus ada sidak ya. Nah itu sering terjadi seperti kita contoh bagus ada contoh Mas Ibnu, memang hal-hal yang di lapangan itu biasanya kalau di S1 tidak diceritakan ya. Kalau di S2 kita ceritakan karena itu masalah yang real. Kita sebagai seorang S2, sebagai orang manajernya harus mengatasinya. Apalagi kalau ketemu dengan manajer yang agak sungkan jika yang melakukannya adalah para senior. Sungkan untuk melakukan inspeksi karena senior-senior yang melakukan kejahatan dalam bisnis itu agak susah gitu ya. Harus punya manajer yang berani seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Terima kasih Mas Ibnu contohnya ya. Mungkin nanti saya juga tanya kepada beberapa yang lain, mungkin kalau punya contoh menarik seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini fungsi-fungsi penting tadi sudah kita ceritakan. Secara teori memang kita harus membuat satu komplain yang robust, yang proaktif. Tetapi secara praktek kadang-kadang terbatas dari budaya kerja. Tidak semua orang memiliki budaya kerja yang berani menegur senior. Tidak semua orang yang berani melakukan proaktif pengecekan. Salah satu caranya kita menggunakan sistem. Nanti kita ada beberapa sistem yang dirancang untuk membantu para manajer yang sungkan seperti ini. Tapi secara teori memang ceritanya mudah, secara praktek bukan suatu hal yang mudah, butuh orang yang sangat kuat untuk menegakkan SOP. SOP jangan sekadar cerita SOP, tapi harus benar-benar dipraktekkan di sini. Jadi untuk mencegah pelanggaran SOD ini butuh manusia human yang kuat ya. Butuh suatu proses, butuh juga pembelajaran, pelatihan, atau mungkin di rolling. Tapi rolling juga tidak menjamin, karena bisa saja rolling itu sudah diatur oleh orang tertentu supaya tetap orang-orangnya ada di lingkungan yang sama, ada di lingkaran kejahatan yang sama, seperti itu. Kita akan lihat di sini ada yang disebut dengan pewaktuan, ada yang disebut dengan keamanan konseptual. Ini sama-sama tujuannya adalah untuk melakukan pengaturan kontrol. Kapan kita melakukan kontrol SOD, pada saat terjadi proses atau pada saat terjadi output. Nah, itu namanya pewaktuan. Ini secara teori seperti ini. Kemudian yang harus dilihat adalah secara teori ini tingkat risiko ini harus
diberitahukan kepada semua orang kalau terjadi pelanggaran, itu ruginya apa. Mungkin ada beberapa orang yang diuntungkan, tetapi kerugian perusahaannya apa. Wah, perusahaan sampai rugi bertahun-tahun kan, itu baru terselidiki beberapa tahun kemudian. Kemudian tanggung jawab yang dipisahkan, kita harus punya tanggung jawab yang dipisahkan baik secara individu maupun juga secara departemen. Ya, tetapi tetap kalau ada orang kuat yang punya kewenangan penuh, ini harus kita ganti. Jangan sampai ada mafia-mafia di dalam perusahaannya. Pemirsa, tanggung jawab harus jelas. Harus kita kontrol tanggung jawabnya oleh manajer khusus di sini. Pemirsa, tanggung jawab ini juga harus dapat ditunjukkan, dapat dilihat dengan jelas siapa yang bertanggung jawabnya. Jadi tidak boleh namanya ada, tetapi orangnya berbeda. Tidak boleh, harus jelas. Nah, ini secara teori. Sumber konflik yang paling terjadi tentunya pada pembelian. Tadi diceritakan adanya account receivable, yaitu pada saat proses pemasukan dari hutang-hutang perusahaan, hutang-hutang dari para supplier kepada kita, gitu misalkan. Jadi account receivable berapa piutang, bukan hutang, piutang, berapa piutang yang bisa masuk, misalkan pada proses procure to pay. Pada saat pembelian ada namanya, kalau di dalam ERP ada account receivable, seperti diceritakan oleh Mas Ibnu ya. Atau pada saat kita mengirimkan uang, order to cash. Ini proses paling sering pada saat pembayaran atau pembelian, intinya itu. Ada juga pada saat penggajian. Nah, ini misalkan ada karyawan yang 10 hari tidak masuk, tetapi ada orang yang bisa mengakali, istilahnya mengakali ya, supaya dia soal tidak masuknya cuma 2 hari. Ini juga hati-hati gitu ya. Atau dia lemburnya beberapa jam. Ada yang bisa mengakali supaya lemburnya menjadi lebih daripada jam yang seharusnya. Pokoknya hampir semua pada bagian keuangan yang sering terjadi ya. Kita harus memelihara keamanan untuk supaya jangan ada orang yang bisa mengubah data dengan tanpa ada pengawasan. Biasanya di dalam IT kita menggunakan logbook. Pada saat data diubah, akan diketahui siapa yang mengubah, ada jejaknya, tanggal berapa, jam berapa diubah. Nanti ada beberapa orang yang mengaudit, betul tidak? Ya, itu secara teori seperti itu. Tetapi di lapangan orang bisa mengakali namanya logbook. Dia bisa menghapus jejak dari logbook. Meskipun logbook itu terenkripsi, tidak semua orang bisa lihat, tapi ya orang pintar bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau secara teori ada logbooknya, data siapa yang mengubah, siapa yang mengotorisasi, benar atau tidak. Nah, itu secara teori gitu dilakukan. Ya, tapi orang Indonesia pandai mencari celah-celah. Ya. Maka kita harus lebih pandai sebagai seorang IT atau manajer IT harus lebih pandai untuk menutupi celah-celah kelemahan dari satu sistem. Itu ya. Ini secara teorinya, procure to pay proses, orang bisa mencegat di bagian mana proses, itu di sini saya diberikan gambar berwarna merah. Di setiap merah ini orang bisa melakukan satu perubahan, kewenangan perubahan, jika kita tidak benar-benar memberikan kewenangan yang jelas, identifikasi kewenangan yang jelas. Tidak boleh seorang pengembang itu bisa memiliki password untuk transaksi, nggak boleh. Walaupun kita nanti ada manajer IT-nya, kita tidak boleh memiliki password untuk mengubah data. Kita hanya boleh membuat sistem. Tidak boleh kita mempunyai password khusus masuk kepada sistem operasional. Bahaya kalau seperti itu ya. Karena beberapa kejadian di dalam bank itu terjadi karena manajer IT-nya atau departemen IT-nya mempunyai akses untuk transaksi. Nah, di beberapa bank ada beberapa aturan atau kesepakatan, misalkan semua pembuat sistem, semua sistem yang ada di dalam IT manager di dalam bank atau research and development bank tidak boleh memiliki password kepada proses transaksi di dalam bank. Itu sudah tekan kontrak. Kalau terjadi pelanggaran, hukumannya perdata.
Itu ya, kalau di perbankan seperti itu. Tidak boleh ada yang bermain-main di situ. Gimana caranya mereka bermain? Ya bisa saja. Misalkan ada pengiriman uang. Pengiriman uang itu tidak langsung kepada rekening yang dituju. Dikirimkan kepada rekening seseorang, kemudian dalam 10 menit loncat, pindah ke rekening orang lain dan menghapus jejak. Ini biasanya terjadi pada saat pengiriman dana-dana yang tergolong kepada dana-dana yang bersifat fraud. Jadi dia mengirimkan dana tidak langsung kepada satu rekening, tapi loncat-loncat dari rekening satu, menghapus jejaknya, pindah ke rekening lain, menghapus jejaknya, pindah ke rekening lain. Nah ini yang dibayarkan kalau menjadi sebagai penyaluran dana teroris. Perbankan harus melihat jika ada satu loncatan pengiriman data yang tidak terekam di dalam logbook atau data dari rekening seseorang, dihapus jejaknya maksudnya, itu termasuk kepada fraud. Ya, seperti itu ya. Apakah terjadi? Sudah pernah terjadi. Jadi ada beberapa orang pintar di dalam bank melakukan hal seperti itu untuk mengirimkan dana-dana yang bersifat rahasia, dana-dana cuci uang, money laundry. Nah, itu biasanya masuk kepada hukum money laundry, seperti itu ya. Ya, ada orang-orang yang bisa dibayar oleh mafia, orang-orang pintar yang bisa memprogram data di bank. Nilai uangnya kecil, jadi kalau kita ngecek, mungkin masuk sekitar Rp13.600, kecil-kecil. Tapi itu bisa berpindah dalam waktu yang sangat cepat dan tidak ada jejaknya. Karena kan minimal dari transaksi itu 10.000. Tidak mungkin ada transaksi yang di bawah 10.000. Tapi itu bisa terjadi karena mereka menyebarkan, mendistribusikan supaya tidak ada jejaknya. Yang ini sudah pernah, karena ada beberapa orang Indonesia yang terkena dan ketahuan melakukan pemrograman di bank seperti itu. Jadi kita akan masuk ke money laundry kapan-kapan. Nah, oke, kembali ke teori. Ini yang sebelah kanan adalah buatan dari Saban Oxley. Kalau ada yang mau ngambil tesisnya, silakan. Yang ingin memperdalami, ini yang disebut dengan segregation of duty governance framework. Jadi kuncinya kita harus tahu, kalau menurut Saban Oxley, pertama definisikan dengan jelas kontrol teknologi informasi yang berhubungan dengan segregation of duty. Kemudian terapkan dan cari orang yang bisa melakukan penerapan tersebut. Jadi harus ada task force-nya, ada orang yang mengawasi, nggak bisa kalau tanpa orang. Jadi, seperti tadi kata Mas Ibnu, ya harus ada bagian yang, kalau tadi contohnya kan bagian keuangan ya, yang melakukan kegiatan rutin, terus ada orangnya. Kemudian ada juga mekanisme yang harus dimiliki atau disediakan oleh owner untuk mencegah terjadinya konflik. Bisa saja ada dugaan SOD ternyata bukan SOD. Bisa saja karena ada beberapa orang yang memiliki akses yang kebetulan sama, yaitu kita mencegah terjadinya konflik. Ya. Misalkan ada orang memiliki dua kewenangan, diminta mengotorisasi, setelah diotorisasi, di dalam datanya belum terotorisasi, mungkin ada keterlambatan akses, sehingga orang yang kedua juga mengotorisasi, padahal kan tidak boleh ada dua otorisasi. Ini biasanya karena mungkin keterlalu sibukan sistem, sehingga secara tidak sengaja jadi ada dua otorisasi. Ini mungkin karena sistemnya saja yang tidak memverifikasi ya, verifikasinya kurang. Kemudian kita harus melakukan penjernihan atau penyelesaian kalau terjadi pelanggaran atau dugaan SOD. Gitu ya. Nah ini tidak mudah karena biasanya kalau memang ternyata SOD dilakukan dengan sengaja untuk tujuan kriminal, ya harus bertindak tegas, seperti tadi melibatkan kepolisian untuk melihat apakah ada unsur kesengajaan. Penyaluran dana bantuan, tiba-tiba dananya hilang, dengan alasan tertentu ya harus diselidiki. Hampir semua SOD ini berhubungan dengan uang. Tapi ada juga SOD yang berhubungan dengan informasi. Misalkan mengganti informasi kepemilikan. Jadi ada orang yang punya kemampuan untuk mengganti informasi kepemilikan, itu memang tidak secara langsung bersifat uang, tapi juga bisa berbahaya. Atau mengubah status, misalkan status menikah menjadi belum menikah.
Karena untuk ketujuan tertentu dia memasukkan data supaya seolah statusnya belum menikah. Itu juga termasuk SOD. Memang tidak langsung berupa uang, tetapi berhubungan informasi. Atau jumlah. Misalkan sekarang harus hati-hati dengan jumlah penderita COVID. Kalau misalkan datanya tersebut hanya memasukkan data, tetapi tidak dengan proses pemasukan data yang tepat, itu juga termasuk SOD. Dia memberikan supaya masyarakat khawatir, dia memberikan data yang berlebihan, tanpa proses yang pengambilan data yang tepat. Tidak ada pengecekan data duplikat, tidak ada pengecekan referensi ulang kepada pemberi data. Nah, jadi masyarakat menjadi khawatir seolah-olah daerah tersebut golongannya merah. Padahal ternyata ada banyak sekali duplikat data yang di dalamnya terjadi. Nah, ini juga sekarang diamati dengan benar-benar bahwa data COVID itu harus benar-benar jelas, bebas dari duplikat, bebas dari data yang tidak lengkap. Karena walaupun tidak berarti uang, tapi ini juga berarti segregation of duty, tidak ada pemisahan kewenangan untuk pengecekan. Jadi bukan hanya uang, tapi informasi juga termasuk di sini. Salah satu usulannya menggunakan framework. Dari sini ada COSO, ada COVID-nya. Silakan nanti lihat saja secara lengkap. Boleh lihat lagi di internet, COSO bagaimana sih mengusulkan untuk SOD, bagaimana untuk fraud. Dia memiliki namanya effective fraud management kalau di dalam COSO. Kalau di dalam COVID tidak secara jelas, tetapi ada proses untuk mengetahui sistem dan mengetahui orang di bagian akuisisi biasanya kalau di dalam kontrol COVID. Kita pakai framework, bisa pakai COSO. Kalau orang finansial biasanya menyukainya COSO. Kalau orang IT, semuanya dipukul rata menggunakan COVID. Bolehlah kita gabungkan dengan COVID. Saban Auslay ini selalu terlibat di dalam COSO, karena di mana ada COSO, di situ juga ada Saban Auslay. Mereka selalu bersama-sama bergeraknya. Ini tahapan secara teori mengenai cara mengatasi SOD. Jadi kalau ada yang tesis atau melakukan penelitian, ini tahapannya. Oke, lihat sebentar ya tahapannya. Silakan lihat sebentar. Tahapannya harus diikutin. Ya, mulai dari membuat aturan, siapa pemegang aturan, siapa yang berhak untuk mengubah aturan, bagaimana memposisikan SOD ini dalam organisasi, orangnya harus diceritakan, harus dibantu untuk menjelaskan supaya mereka mengerti manfaatnya apa, bagian-bagian titik mana yang harus menjadi titik pengawasan, ada tim yang bertugas untuk mengawasi secara manual maupun secara IT. Kemudian setiap proses ini harus kita lakukan pengontrolan yang makin lama makin kita tingkatkan. Namanya mitigasi kontrol. Kontrolnya makin lama kita kembangkan, kita terapkan. Dan juga secara lengkap ada monitoring and government setiap tahun. Ini secara keseluruhan ada auditor, biasanya orang luar. Kalau established enforcement itu orang dalam yang melakukan penyidikan. Jadi melakukan kontrol preventif maupun kontrol detektif. Kalau baca di video yang minggu lalu, ada yang disebut dengan kontrol pada database. Itu ada sifatnya preventif, ada yang bersifatnya adalah detektif. Detektif berarti sudah terjadi, tapi biasa jejaknya dihapus. Jadi kita perlu menelusuri jejak, itu adalah kontrol detektif. Nah, secara keseluruhan, monitoring and governance dilakukan oleh seorang audit, sedangkan SLB enforcement dilakukan oleh orang dalam atau internal control. Nah, ini adalah teorinya, langkah-langkah untuk mengolah SOD. Kalau perlu, SOD dilakukan bertingkat. Jadi, kalau tidak bisa melakukan pemisahan dari tanggung jawab, kita berikan tingkat. Jadi, siapa yang bisa memberikan otoritasi yang lebih tinggi. Ini disebut dengan hierarkikal SOD. Tapi jadinya
panjang, birokrasi jadi panjang seperti ini. Oke. Nah, kita sebagai seorang magister informasi harus menyelesaikannya menggunakan teknologi, pakai sistem. Rule-nya kita buat secara sistem. Kalau terjadi dugaan, muncul alarm mungkin, atau muncul peringatan, atau juga muncul berupa email kepada orang-orang yang mengawasi. Di sini orang IT menggunakan cara untuk mencegah terjadi SOD. Kalau sudah ada dugaan SOD, memberikan semacam alarm atau indikator. Gitu. Di sini pekerjaan kita orang IT pakai sistem, memasang rule-nya. Saya berikan contoh nanti adalah dari Deloitte ya. Deloitte itu membuat sistem, ada Deloitte, ada juga dari PeopleSoft, itu beberapa program yang sengaja dijual untuk melakukan monitoring terhadap segregation of duty. Nah, ini kita beberapa kunci yang dilakukan oleh orang IT. Kalau di sini ada beberapa ya, ada link terhadap security policy, ada kebijakan dari keamanan untuk mencegahnya, ada rule building yang membuat aturan-aturan pencegahan, ada laporan-laporan secara ad hoc, ini bisa laporan tadi berupa alarm, tidak berupa laporan tahunan, tapi berupa alarm kalau ada dugaan terjadinya SOD, misalkan dua otorisasi yang menandatangani orang yang sama, maka ada semacam laporan singkat atau alarm kepada beberapa task force yang mengawasi. Kemudian juga ada beberapa hal pada saat kita melakukan penggantian kontrol, ada yang bisa melihat apa saja, apakah kontrolnya yang baru lebih baik atau tidak gitu ya. Ini merupakan pekerjaan dari seorang IT di sini. Jadi orang IT membuat sistemnya, tentunya sistem tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah ya. Tetap kita harus melakukan penyelidikan atau sidak secara langsung. Contoh dari arsitektur secret of duty itu yang disebut dengan identity management. Silahkan kalau yang tertarik lihat di Google apa sih identity management, apa bedanya dengan access management. Jadi identity management itu khusus kepada manajemen dari orang yang mengotorisasi. Siapa sih yang mengotorisasi? Mirip-mirip dengan access management, tapi tujuannya adalah untuk menghindarkan segregation of duty. Apakah aksesnya sudah sesuai dengan waktu pemberian izin, orangnya siapa, levelnya apa, apakah yang diakses diberikan otorisasi itu sudah sesuai dengan aturan prasyaratannya gitu. Misalkan contoh ya, salah satu fraud adalah persyaratan belum terpenuhi, tapi ada orang yang bisa meng-ACC. Jadi seharusnya persyaratannya ada 10, mungkin dia baru punya 4, tapi ada orang yang bisa meng-ACC. Itu termasuk juga kepada fraud. Maka di identity management dilihat siapa yang kasih otorisasi padahal persyaratannya belum terpenuhi. Nanti akan ketahuan ada pelanggaran seseorang yang belum melengkapi prasyarat tapi sudah diotorisasi. Ini ketahuan di sini dalam identity management di sini. Di sini software yang dibuat itu ada yang buatan dari PeopleSoft, ada dari tambahan dari SAP, ada dari Siebel, ada dari Deloitte, banyak sekali enterprise yang sudah membuat aplikasi untuk pengecekan SOD. Ya silakan lihat di YouTube, ada yang apa yang dilakukan oleh Siebel, apa yang dilakukan oleh PeopleSoft, Legacy atau SAP. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sengaja membuat suatu software untuk atau tool untuk melengkapi SOD. Jadi yang namanya keamanan dari data dan manajemen data bukan hanya terhadap virus, tetapi juga bisa kepada fraud. Gitu. Misalkan ada anak yang nilainya tidak cukup, tapi ada yang menawarkan kepada orang tuanya, bisalah saya punya jalur khusus supaya anak bapak bisa masuk ke sekolah tertentu. Nah, berarti orang tersebut adalah super user mempunyai kewenangan berlebihan yang sudah melanggar tentunya kepada segregation of duty. Karena persyaratannya belum terpenuhi, tetapi dia bisa menjamin
semua itu dapat terlewatkan dan di ACC itu ya. Itu juga termasuk kita kalau ada hal seperti itu harus mengerti. Memang menguntungkan. Kenapa bisa terjadinya SOD? Karena terjadi keuntungan. Baik orang yang melakukan maupun yang menerima dari layanan tersebut diuntungkan. Tapi keadilan menjadi tidak. Mungkin tidak ada yang dirugikan, mungkin tidak ada ya. Tapi keadilan menjadi tidak dijunjung. Tidak ditegakkan namanya keadilan gitu ya. Kalau mereka tahu kan mereka yang dengan jalur yang benar-benar menggunakan 10 prasyarat tersebut akan merasa tidak adil karena ada orang yang bisa bermain di bawah tangan seperti itu ya. Indonesia termasuk 10 negara yang masih lemah di bagian segregation of duty. Saya lupa siapa yang memberikan gelar tersebut ya. Itu terjadi pada tahun 2002. Mungkin sekarang sudah tahun 2021, gelar tersebut sudah diangkat. Tapi saya lupa dulu yang beritahu dari persekutuan apa atau asosiasi apa yang mengatakan seperti itu. Ya, berhubungan juga dengan masalah korupsi juga waktu itu ya. Nah, ini pekerjaan kita, jadi kalau di sini ada yang menjadi manajemen manager IT, kemudian oleh perusahaan yang diminta untuk membeli jasa vendor dari Siebel, misalkan, nah kita harus mengerti bagaimana saja yang digunakan untuk membantu supaya tidak terjadi segregation of duty. Proses untuk menilainya terjadinya di sini ada 3 yang diberikan oleh Deloitte. Ya, menentukan aturan, kemudian mengumpulkan data, mengeksekusi tool dari SOD yang tadi, kemudian prosesnya adalah untuk melihat ketepatannya. Jangan sampai terjadi indikasi yang salah. Jangan sampai terjadi indikasi yang salah, jangan sampai terjadi konflik, kemudian diselesaikan dengan pengujian dan aplikasinya. Ada 3 di sini tahapannya. Jadi kalau ada yang membuat tesis tentang SOD, ini tahapan untuk melakukan assessment-nya. Biasanya kalau ini bisa dilakukan oleh sistem ataupun oleh langsung penyelidikan secara langsung datang ke tempat ya, oleh beberapa auditor atau bagian keuangan. Salah satu cara untuk memetakannya adalah yang disebut dengan matriks konflik. Jadi kita petakan semua bagian departemen, kemudian kita berikan tanda yang mana sering memberikan celah-celah untuk terjadinya SOD, kita berikan dengan tanda H, high risk, kemudian tanda M untuk medium risk, dan untuk sisi resiko keuangan yang ada, yang sering terjadi. Gitu. Nanti kita pilih bagian mana yang perlu diawasi. Yang mana, ini nilainya bisa berubah-ubah, tergantung dari sistem. Kadang-kadang kalau sistem diganti, diupdate, dan update-nya melupakan SOD, maka dia akan merubah posisi dari resikonya. Banyak sekali orang suka lupa ganti vendor, atau vendornya juga lupa mengupdate sistem, lupa SOD-nya. Orang tertentu melihat ini suatu celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Orang bisa menambahkan admin sendiri tanpa adanya, bisa menambahkan otorisasi tanpa bantuan admin, bisa saja. Itu juga salah ya, jangan sampai. Jadi yang saya akan dinilai oleh orang-orang tertentu. Tetapi saya juga yang bisa memilih siapa saja orang tersebut. Berarti kan itu adalah satu pelanggaran. Jadi misalkan saya sebagai dosen dan juga sebagai kaprodi bisa menentukan siapa saja yang akan menilai dosen tersebut untuk bidang penelitian misalkan. Karena saya kaprodi, saya bisa ngatur siapa yang bisa menjadi penilainya. Tapi pada saat data tersebut, data saya sendiri, saya bisa milih siapa yang menjadi penilaian saya. Harusnya kan tidak boleh. Ya, karena kelemahan dari sistem yang melupakan bahwa orang yang mengakses itu juga tidak boleh memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang diizinkan akses.
Misalkan saya karena punya hak akses, yang menilai penelitian saya sendiri. Tidak ada yang mengecek bahwa saya dinilai oleh saya sendiri. Nah, kalau pakai sistem bisa dilihat, seseorang tidak boleh dinilai atau diotorisasi oleh dirinya sendiri. Tidak boleh gitu ya. Saya coba di sistem Unicom juga masih lemah. Saya bisa mengakses diri saya sendiri, harusnya tidak boleh. Nah, itu karena SOD ini juga dilupakan oleh orang IT, tapi sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan orang IT, tapi mereka mengerti benar bagaimana kelemahan dari suatu SOP. Ini contoh proyek ya dari Deloitte. Mereka membuat tadi SOD konflik, atau disebut dengan kalau di Deloitte itu disebut dengan konflik matriks. Di sini diberikan angka 1, 2, 3, 4. Angka 1 coba lihat di bagian kanan bawah, ini merupakan masalah dari proses penciptaan purchase order dengan yang memberikan izin purchase order. Kalau orangnya sama, ini terjadi SOD. Yang nomor 2, auto replenishment dengan pemberian izin dari purchase order. Dari proses untuk pengerjaan, itu kalau orangnya sama dengan orang yang memberikan izin, ya itu bahaya juga. Dia bisa ngatur-ngatur bagian pekerjaan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Yang ketiga, ada setup vendor dengan approve vendor. Kita bisa memilih-milih supplier yang menguntungkan. Jadi misalkan ada orang yang dikasih uang sama supplier supaya semua pembelian dari perusahaan ke supplier tersebut. Ini sering terjadi, misalkan ada supplier bahan cetak ke satu bank, maka supplier ini selalu memberikan semacam persentase dari penjualan bahan cetak itu kepada bagian pembelian. Nah, ini ada orang yang bisa set up vendor, sekaligus juga approve vendor. Selama bertahun-tahun, akhirnya ketahuan juga mengapa kok selalu suppliernya itu lagi gitu ya. Rupanya ada permainan uang di sini. Ada yang diuntungkan. Ya, memberikan persentase dari setiap penjualan kepada bank tersebut kepada bagian pembelian. Ini termasuk kepada segregation of duty juga ya. Oke, ternyata banyak juga ya contohnya. Kita harus pakai sistem, karena kalau langsung kita cek, susah ya. Susah. Bahkan pada saat pembelian tadi di kasus bank, itu tidak ada transaksi yang menyatakan siapa yang memilih vendor, tidak ada. Yang ada cuma PO, purchase order kepada supaya dan memberikan bahan cetak. Tetapi tidak ada semacam siapa yang menugasi pemilihan dari supplier, karena kalau di bank kan tidak ada tender, tidak ada, langsung kita pilih saja, tidak ada tender. Nah, tidak ada. Tapi karena terus-menerus kepada supplier tersebut, akhirnya bagian atasnya, pemimpinnya curiga, kenapa kok tidak pakai berbagai supplier, tapi kenapa kepada supplier tunggal. Nah, apakah ini keluarganya, atau ada diuntungkan apa, jadi ketahuan juga ya. Itu contohnya. Ini kita bisa menggunakan Excel, sebetulnya nggak harus pakai sistem, kita pakai Excel. Dari sana kita bisa menentukan SOD konflik violation-nya, siapa saja yang kemungkinan terjadi pelanggaran. Jadi rule-nya apa, kemudian definisi dari rule, siapa usernya, siapa yang kemungkinannya terjadi ya. Apakah resikonya tinggi atau tidak tertinggi, nah ini disebut dengan conflict report. Bidangnya apa saja ya, di sisi sebelah kanan diceritakan di satu kurva ini ya. Ini pekerjaan dari IT manager membuat laporan ini. Kemudian pakai beberapa tool, kita melihat mana yang paling bisa mengatasi. Yang warna merah berarti identity management-nya itu bisa menyelesaikan semua kontrol objektif. Kalau yang warna biru setengah, ini berarti hanya sebagian kontrol objektif yang dapat diselesaikan. Hanya kita pilih tool apa untuk SOD yang bisa sesuai. Oke,
kuliah kita sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu sharingnya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, mungkin apa tadi sudah dibahas, tapi mohon maaf tadi saya ada tamu jadi boleh. Nah, mau tanya, kalau IT ini kan hanya satu bagian kecil ya di dalam perusahaan. Sejauh mana IT ini bisa dalam tanda petik mengatur perusahaan kalau misalnya bosnya pengen melintasi semua SOD ini misalnya, karena misalnya ada klien yang besar yang mungkin kan membuat profit lebih banyak lah untuk perusahaan, jadi melewati SOD ini. Nah, seberapa jauh sebetulnya si IT ini dalam tanda petik berkuasa untuk menentukan semua ini SOD ini gitu, karena kan di bagian kecil di dalam perusahaan. Dan apa yang harus dilakukan seandainya itu terjadi? Ya, jadi kadang-kadang pemimpin itu tidak sadar kemampuan dari IT, potensi dari IT. Jadi kalau ada kasus SOD, yang dipanggil adalah auditor eksternal, bukan orang IT. Begitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak percaya orang IT atau tidak tahu bahwa ada potensi IT yang bisa. Nah, pada saat auditor datang eksternal, dia tanya, sudah pakai sistem apa? Loh, belum pakai. Lalu ditanya apakah orang IT-nya ini bisa memasang sistem, nah baru ditanya. Kata orang IT-nya bisa, nah baru diterapkan. Jadi kalau perusahaannya bukan finansial, biasanya orang IT terus terang tidak dianggap. Tapi kalau perusahaannya finansial, di situ orang IT-nya, wah itu benar-benar diperas kemampuannya ya, kalau di bidang finansial. Tapi kalau misalkan bidangnya pendidikan, bidangnya kampus, universitas, orang IT-nya tidak dianggap, terus terang tidak dianggap. Tapi setelah ada external auditor datang, mereka cerita ini bisa diatasi oleh orang IT. Baru orang IT-nya digali, bisa apa. Itu pengalaman saya. Jadi setelah mereka percaya dengan orang luar, baru dia mengerti potensinya. Pernah juga kita melakukan research and development, tapi kurang dipercaya. Tapi setelah ada nasihat, rekomendasi dari auditor luar, baru orang IT ini naik, baru dipercaya. Itu yang mungkin saya sering lihat di perusahaan Indonesia seperti itu. Bahkan BUMN yang sudah terkenal pun, itu major IT-nya baru mulai bergerak setelah ada survei dari auditor pendayagunaan aparatur negara, baru mereka dipanggil. Itu. Mungkin ada yang belum jelas lagi? Silakan Mas Iqbal. Sudah, ya. Iya, begitu ya. Itu kondisi kita. Mengapa mereka tidak percaya? Ya, karena walaupun saya lihat ada beberapa BUMN yang research and development di bidang IT yang sudah sangat canggih pun, itu kalau tidak ada rekomendasi dari auditor eksternal, itu tidak jalan. Tidak jalan. Walaupun kita internal kontrolnya kuat, tetap saja harus ada orang yang mengatakan, ini penting. Saya nggak tahu kenapa tingkat kepercayaan dari sudut perusahaan terhadap internal itu kurang. Mereka lebih percaya kepada omongan dari external auditor. Setelah mereka mengundang PricewaterhouseCoopers yang sekali datang sekitar 120 juta, baru orang IT-nya yang internalnya disuruh bekerja. Padahal mereka sudah menceritakan kelebihan-kelebihan dan kemampuan mereka. Ada juga karena skill. Tidak semua orang skill orang IT itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Misalkan membuat software bisa, tapi setelah mereka berhubungan dengan fraud, bagaimana caranya ya? Nggak semua orang IT di S1 diajarin program-program atau algoritma mengenali fraud. Maka saya juga lihat di kurikulum akuntansi, nggak pernah diceritakan bagaimana sih algoritmanya mengenali fraud. Jadi pada saat mereka diminta untuk membuat suatu aplikasi mengenali fraud, wah, nggak pernah diajar di S1. Saya ngajar beberapa universitas di farmasi sama teknik informatika, kebanyakan algoritmanya tinggi-tinggi, kecerdasan buatan, algoritma big data, tapi untuk mengajari berhubungan dengan fintech itu masih sedikit. Hanya beberapa universitas yang memberikan algoritma mengenai fintech. Bahkan di Bandung mungkin cuma 2 universitas yang dari 10 yang saya kunjungi, cuma 2 yang punya kurikulum mengajarkan bagaimana fintech, financial technology. Informatikanya kebanyakan, wah, big data, machine learning, apalagi ya, data mining, text mining, tapi belum ada. Bahkan saya punya paper
text mining yang untuk fraud itu yang buatnya orang manajemen, bukan orang informatika. Text mining memprediksi kemungkinan aktivitas fraud dibuat oleh bagian bisnis manajemen yang buatnya itu ya. Ya, begitu ceritanya ya. Saya bisa cari di kurikulum yang ada di Aptikom juga fintech itu belum banyak terceritakan. Padahal pada saat dia masuk ke satu perusahaan, kebanyakan algoritma fintech yang paling sering diminta kepada lulusan. Saya kata mungkin kalau sudah Unikom sudah melaksanakan kampus merdeka pada mahasiswa magang di perusahaan, mereka bisa mengerti algoritma mana saja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini gitu. Ada lagi silahkan. Terima kasih pertanyaannya bagus Mas Iqbal. Itu memang budaya kita belum sampai sana, belum sampai sana. Saya jadi konsultan diminta kepada satu perusahaan, satu proyek untuk melihat bagaimana proses dari penggajian. Setelah saya lihat, ada beberapa kecurangan, yaitu melebihkan jam lembur. Harusnya berapa jam, tapi rupanya karena kecurangannya berlebihan, jadi tidak rasional. Tidak mungkin dalam satu hari orang bisa lembur sampai dengan 6 jam, nggak mungkin. Kalau lembur itu dihitung dari jam 4, mesti sampai jam 10 malam dia bekerja. Tapi karena programnya tidak memberikan batasan lembur, jadi pas masukkan data lembur itu tidak ada range maksimum, itu bisa terjadi. Itu karena programmingnya lupa, harusnya kan diberikan rentang lembur itu minimal adalah 0 jam sampai adalah 3 jam atau 4 jam dalam sehari. Tapi kadang nggak dikasih rentang batasan, orang ngisi 10 tetap saja terverifikasi. Nah, saya ceritakan kepada yang minta saya jadi konsultan, saya bilang ini programmingnya tidak pakai rentang. Rasionalnya tidak dipakai, nggak mungkin lembur sampai 10 jam sehari. Hanya programnya diganti, ya baru ketahuan bahwa selama ini terjadi kecurangan dalam proses memberikan tambahan pada proses penggajian, yaitu pada saat lembur tersebut. Sehingga banyak karyawan yang masuknya pagi, siangnya sudah pulang, sengaja supaya bisa kerja malam sampai lembur karena mencari uang dari lembur. Jadi budayanya menjadi jelek. Budaya yang bagus sering dicetakkan di buku-buku manajemen. Tapi budaya yang jelek nggak pernah ada di buku-buku manajemen. Cara mengakal-ngakali, mencari celah-celah, tidak ada. Kita ceritakan di S2, kita bongkar di S2, bahwa sering terjadi seperti itu ya. Akhirnya konsultasi selesai, program sudah berganti, ketahuan mana karyawan yang melakukan tersebut dan akhirnya terjadi pemecatan karena sesuatu pemecatan yang bukan karena dihargai tapi karena suatu pelanggaran gitu. Ada lagi yang punya pengalaman mungkin mau cerita? Oke ya. Nah, jadi saya menduga mungkin pada 5 tahun lagi orang IT S1 khususnya itu mulai banyak sekali diberikan beberapa algoritma mengenai financial technology. Bagaimana mengontrol jangan sampai terjadi fraud, terjadinya SOD. Kurikulum mulai berganti karena kita tidak hanya mengajar algoritma yang sangat tinggi-tinggi, tapi algoritma fintech ini perlu. Bahkan di Diploma 3 malah di bagian komputerasi akuntansi sudah masuk algoritma ini. Ini salah satu kontrol yang paling sering, yang paling real di lapangan dari semua kontrol teknologi informasi yang ada ya. Ada yang memberikan komentar lagi yang lain? Kita sudah sampai jam 10.43, sudah 1 jam ya kita kuliah. Kalau tidak ada, kita mau mengakhiri, tolong dipasang kameranya, saya mau foto kalau tidak ada. Oke, silakan dipasang, saya hitung ya. Oke, start saya hitung dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi, ini ada yang
mukanya ngadapnya tidak ke depan. Oke, sekarang lihat dulu ke kamera supaya ke depan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kuliah ini saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat-sehat selalu, tidak kekurangan apa-apa. Jaga-jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akhiri kuliah ini. Silakan lift. Jangan lupa absen. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Efri. Ya, sama-sama, Mas Ibnu.